warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nuryonesari dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 4D. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kebutuhan pada mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling. Nah, analisis kebutuhan ini dalam bahasa Inggris biasa disebut juga dengan need assessment. Nah, teman-teman semua, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari atau membahas mengenai program bimbingan dan konseling. Nah, kita harus mengetahui bahwasanya program bimbingan dan konseling ini disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik di sekolah. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui dulu nih apa itu analisis kebutuhan. Nah, baik kita ulas aja atau kita pelajari lebih lanjut mengenai apa sih itu analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang mengidentifikasikan faktor-faktor antara pendukung dan faktor penghambat proses pembelajaran yang dimiliki setiap siswa yang menjadi masalah pada setiap siswanya guna mencapai tujuan pengembangan pembelajaran yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, itu dia teman-teman pengertian dari analisis kebutuhan. Nah, pasti ya teman-teman, dari setiap program atau kegiatan yang ada di sekolah itu pasti punya tujuannya. Nah, begitupun juga dengan analisis kebutuhan, pasti ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Tujuan dari analisis kebutuhan itu yaitu untuk mengumpulkan sumber informasi mengenai kebutuhan siswa di sekolah dengan menganalisis kebutuhan siswa yang digolongkan ke dalam 4 macam atau 4 kategori. Yang pertama adalah kebutuhan pribadi, yang kedua kebutuhan sosial, dan yang ketiga kebutuhan belajar, dan yang keempat adalah kebutuhan karir siswa. Nah, untuk melakukan analisis kebutuhan, ini dapat dibantu oleh beberapa alat asesmen atau alat pengumpul data. Seperti contohnya yang pertama ada AUM, yaitu alat ungkap masalah, kemudian ada DCM, daftar cek masalah, dan ada IKMS, yaitu singkatan dari identifikasi kebutuhan masalah siswa, dan ada pun AKPD, yaitu angket kebutuhan peserta didik. Nah, teman-teman semua yang telah lulus dari SMA atau SMK di sekolah menengah atas pasti pernah mengisi yang namanya itu angket kebutuhan peserta didik, yang dimana angket ini tuh atau soal pertanyaan-pertanyaan itu tidak membutuhkan kebenaran atau kesalahan, namun membutuhkan kejujuran dari masing-masing siswa karena untuk menganalisis kebutuhan itu sendiri. Seperti contohnya soalnya itu kayak siswa masih sulit mengendalikan emosi. Siswa tersebut bisa menjawab pilihan atau opsi yaitu iya, tidak, dan kadang-kadang. Kemudian ada saya belum tahu dampak dari pernikahan usia dini. Kemudian saya belum tahu dampak tawuran antar kelompok. Nah, hal tersebut bisa BK analisis gitu, sampai mana sejauh mana pengetahuan peserta didik. Di setiap lembaga pendidikan pasti mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Nah, untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya harus memahami atau mampu mengimplementasikan analisis kebutuhan dan juga program-program di sekolah atau di lembaga pendidikan. Jikalau analisis kebutuhan ini diimplementasikan dengan baik atau diterapkan dengan baik, kemudian program bimbingan konseling juga dapat diterapkan dengan baik, maka hal tersebut dapat berpengaruh kepada mutu kualitas pendidikan. Bisa dibayangkan oleh teman-teman semua, jikalau program BK atau program di sekolah ini tidak terlaksana dengan baik gitu, nah maka bisa dinilai kualitas dari pendidikan itu pun masih dikatakan rendah. Oleh karena itu penting bagi kita atau dalam mempelajari manajemen BK ini untuk perlu memahami adanya analisis kebutuhan. Jikalau ditanya mengenai peranan analisis kebutuhan, tentunya peranan analisis kebutuhan ini sangatlah penting karena analisis kebutuhan ini merupakan alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Tentunya perubahan ini adalah perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik atau progres, yang dimana adanya peningkatan. Perubahan ini menunjukkan upaya formal yang sistematis menentukan dan mendekatkan jarak kesenjangan antara seperti yang ada dan bagaimana yang seharusnya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman belum puas mengenai pemaparan materi dari saya, bisa mencari sumber-sumber lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.